orang Nusantara tuh nggak pernah linear sih. Persis, ya. Bagaimana kita bisa punya kecerdasan linear kalau kita hidup di tengah-tengah cincin api gitu. Data yang mengatakan jumlah masyarakat miskin di Indonesia itu hampir 200 juta gitu. Tapi kok bisa kemudian muncul data yang lain bahwa masyarakat yang paling bahagia itu adalah orang Indonesia. Kalaupun cara kita membaca berbeda sekarang, ya tunjukkan bahwa itu adalah bagian dari proses kita untuk menjadi literate. Setiap upaya penaklukan itu selalu dimulai dengan penghancuran pengetahuan. Oh, di Bumi Langit dulu, Bumi Langit. Ya, aku sempat belajar permaculture juga kan di sana. Ya cita-cita ya pengen punya kebun segala macam, tapi kan ya namanya juga susah ya mengubah mindset sebagai anak kota kemudian pindah di tengah kebun tuh emang susah banget. Itu mental yang menurut aku tidak semudah yang dibayangkan dan tidak seromantis itu juga gitu. Iya, banyak hal yang sebenarnya nggak terbayangkan sebelum itu dilakukan ya. Benar. Kayak untuk membiasakan dengan, walaupun orang tua aku kan emang dari Jogja sebenarnya ya, bapak ibuku tuh dari Jogja, tapi ya relasi aku dengan Jogja dari kecil kan ya hanya kepentingan mudik aja. Aku belum pernah tinggal yang benar-benar ngalamin gitu. Tinggal di sini tuh belum pernah. Oke, ini baru tahun 2020. Iya, baru gitu. Dari tahun 2020 itu. Gitu. Banyak di Bandung ya? Di Bandung, dan banget. Kita dulu kenal pertama kan di Tobucil. Itu tahun berapa ya? 2014? Itu waktu masih di Jalan Aceh, aku ingat. Di Jalan Aceh itu aku pindah situ tahun 2006 sampai 2016. Antara itulah ya, pas Mas Inu lagi seneng jahit kulit. Ya 2014, 2013 kurang lebih kayak gitu. Gitu. Sekarang masih nggak? Enggak, waktunya. Udah nggak mungkin ya? Dulu sebenarnya lebih karena mungkin mirip kita. Jadi satu hal kita berpikir, satu hal tangan tuh harus kerja. Benar. Itu yang menurutku juga ngimbangin gitu ya. Aku memang nggak bisa hanya kerja otak doang. Jadi ini aku udah kayak pengen bikin sesuatu pakai tanganku lagi gitu. Cuma kalau sekarang harus menahan diri sampai tunggu liburan. Jangan dimulai, ini lagi UAS gitu ya. Nanti kamu tiba-tiba bikin terus papernya nggak selesai gitu. Ngomong masalah UAS, berarti lu kuliah lagi? Iya. Apa yang diambil dan tesis apa yang mau diperjuangkan di kuliah itu? Aku ngambil antropologi di UGM. Terus aku berencana untuk ngambil tesis tentang hidup bersama arsip. Wow. Jadi karena aku ngelihat dalam 10 tahun terakhir ini kan teman-teman nih banyak yang melakukan pengarsipan komunitas ya. Tapi juga banyak yang nggak tahu trajektorinya tuh mau dibawa kemana. Dan terjebak ke dalam beban moral bahwa harus membuat metode pengarsipan yang standar negara gitu. Terus halo, kamu kan komunitas gitu ya, bukan negara gitu. Jadi harusnya bebas-bebas saja. Sumber dayanya kan terbatas. Justru yang lagi dipikirin bareng-bareng sama teman-teman. Jadi 2024 itu aku bikin kolektif belajar konservasi. Itu komunitas baru yang aku bentuk setelah aku pulang dari Qatar National Library. Sebenarnya waktu itu aku diundang ke sana untuk observasi di Departemen Konservasinya Qatar. Di situ aku ketemu sama satu profesor ahli manuskrip Persia yang dia tuh nanya ke aku gini, kalau tinta yang dipakai buat nulis di manuskrip Jawa itu terbuat dari apa ya bahan-bahannya? Aku kan langsung bengong dan emang aku tahu ya terbuat dari apa? Aku nggak tahu sama sekali gitu. Terus aku jadi mikir, kayaknya, terus dia bilang itu pengetahuan yang harus kamu kumpulin karena itu penting untuk kerja konservasi, dia bilang gitu. Nah pulang tuh aku langsung gelisah lah ya, terus ini kayaknya aku harus bikin sesuatu bareng sama teman-teman karena teman-temanku yang bergerak di bidang konservasi itu juga banyakan kan mereka otodidak ya, nggak punya pendidikan yang khusus di bidang itu, learning by doing lah dari pekerjaannya.
Jadi aku mikir ya udahlah kita belajar bareng aja yuk gitu. Terus aku bikin kolektif belajar konservasi itu. Mulai memetakan lah persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Kemudian juga hambatannya, terus kira-kira peluang yang bisa dilakukan gitu. Sampai akhirnya menemukan kayaknya kita mesti bikin pendekatan yang berbeda deh untuk kerja pengarsipan komunitas. Nah, terus aku kan ketemu Agni Malagina juga dari Museumnya Lasem ya. Dia udah lebih dulu melakukan pengarsipan di komunitas Lasem. Kami banyak ngobrol, terus gimana ya kita bikin metode kerja perawatan si arsip komunitas ini gitu. Nah, ketika aku masuk di antropologi itu ya menemukan banyak inilah pencerahan lah ya. Setelah berapa puluh tahun ya sekolah? 20 tahun lebih. Gila, aku itu balik ke bangku kuliah. Iya, ya? itu beneran. Tapi aku merasa bahwa ya ini waktu yang tepat aja sih. Karena secara lahir dan batin sebenarnya aku udah siap untuk balik ke sekolah lagi karena memang ini saatnya setelah 20 tahun ngurusin Tobucil, terus aku pindah ke Jogja. Ini kayak waktunya untuk mengendapkan perjalanan itu, terus sebenarnya ya membuat banyak refleksi dan catatan lah. Si gerakan literasi yang pernah diinisiasi selama 2 dasawarsa itu sebenarnya maknanya apa sih buat aku sendiri juga buat komunitas gitu ya. Nah di antropologi ini aku justru menemukan atau kerangka besarnya untuk justru ini bisa dibaca lewat gerakan sosial gitu, juga membaca lebih jauh peran setiap orang gitu ya, kayak bikin social network analisisnya gitu ya, atau agensi-agensi yang berperan di situ tuh seperti apa relasi-relasinya gitu. Nah itu tuh jadi lebih menarik dan aku kemudian jadi melihat gerakan literasi di Bandung itu ya hipotesis aku sementara ya punya karakteristik yang sangat khas karena kotanya membentuk itu. Si kota ini tuh punya peran yang sangat signifikan untuk melihat bagaimana komunitas itu lahir, bagaimana dia juga punya kerentanan-kerentanan dan bagaimana juga dia kemudian membangun strategi resiliensi gitu. Dan kalau itu kemudian pola-pola seperti itu dibaca, sebenarnya kita bisa melihat sebenarnya gerakan sosial di Indonesia itu seperti apa sih, gitu. Terutama yang berurusan dengan literasi ya. Karena juga ada kecenderungan karena itu tidak terbaca, pola-polanya tidak tercatat, gitu, tidak teridentifikasi. Akhirnya kita mengulang-ulang kesalahan atau kerentanan yang sama ya. Aku tidak melihat itu sebagai kesalahan, tapi itu lebih ke kerentanan yang sama yang sebenarnya bisa dihindari kalau kita saling belajar. Pengarsipan gitu. Betul, gitu. Jadi itu yang membuat aku semakin semangat sih dengan perjalanan antropologi ini. Iya, gitu. Dan ambil antropologi di semester genap ya semester genap ya langsung dikasih mata kuliah kajian ya. Jadi aplikasi langsung ke persoalan gitu. Kayak misalnya melihat paradoks pasar dan pembangunan, bagaimana kebijakan developmentalisme itu sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemberdayaan masyarakat misalnya, atau bagaimana melihat perubahan ekosistem lewat wacana antropologi gitu. Atau juga melihat materialisme itu bukan sebagai sesuatu yang pasif, tapi juga aktif dan agen-agen yang sangat dinamis gitu ya. Dan yang menarik juga kalau di antropologi ini aku sedikit promosi. Oh iya dong, gue pengen banget antropologi, makanya berilah promosi yang layak. Yang menarik di antropologi itu ada mata kuliah, jadi pendekatan etnografi yang non konvensional atau klasik itu diperkenalkan juga. Jadi ada multimodal dan multisensori etnografi. Misalnya lewat visual, audio, penciuman gitu. Bahkan kita bisa membuat riset dengan acara makan-makan, kemudian ya seperti itu. Dan kalau di S2 itu nama mata kuliahnya pengorganisasian pagelaran di gugus pemberdayaan ya. Jadi
kami itu ditantang untuk merespon satu pertanyaan besar dengan pendekatan yang lebih kreatif. Jadi itu sebenarnya kayak aku senang banget karena aku kayak menemukan wah ini aku bisa berkarya gitu. Bahkan untuk mata kuliah ini tuh juga aku bikinnya lewat proses zine making yang kemudian nanti akan aku jilid sebagai tukang jilid ya. Akan aku jilid jadi buku yang berbeda aja gitu. Iya, dan akan dipamerkan. Dan akan dipamerkan nanti tanggal 2. Wah, seru tuh, etnografik, antropologi, dan kayaknya udah berpikir untuk S3 nih kayaknya. Insya Allah semoga lancar. Tadi Tarlan kan menyebut Tobucil, lalu menyebut sebagai penjilid. Cerita tentang Tobucil dulu deh. Dulu kan itu sebagai sebuah gerakan buat orang-orang di luar Bandung itu memikat. Dan kami pun, gue di Jakarta ya, jauh-jauh datang untuk sekedar tahu komunitasnya hidup, lalu orang bertemu, ruangan itu jadi space. Apa yang dulu dibayangkan dan kenapa itu kemudian surut dan berakhir? Ya aku percaya bahwa pertama, ini bukan apologi, tapi bahwa setiap komunitas itu punya siklusnya ya. Jadi Tobucil sendiri tuh muncul 3 tahun setelah reformasi 98, jadi tahun 2001. Tobucil kita pastikan dulu, toko buku kecil. Jadi Tobucil and Clubs, Tobucil dan klub-klubnya gitu ya. Namanya lucu banget, seru dia lahir 3 tahun setelah reformasi dan sebenarnya merespon kebutuhan akan ruang untuk berdiskusi, berekspresi gitu, dan lewat jejaring sosial yang dimiliki oleh para pendirinya gitu ya, termasuk aku gitu. Akhirnya kami tuh bisa punya satu space di Bandung. Waktu itu di Dago ya itu? Waktu pertama di Dago, kolaborasi dengan teman-teman arsitek, kemudian pindah lagi ke masih di Dago tapi masuk ke dekat rumah sakit Bromeus. Itu kolaborasi sama teman-teman seniman, kemudian pindah lagi ke Jalan Aceh, itu nggak jauh dari kantor Kompas. Kolaborasi dengan teman-teman Aliansi Jurnalis Independen, kemudian pindah lagi ke tempat keempat, kalau itu lebih mandiri. Ada teman seniman di situ, kita sewa bareng untuk aku bikin Tobucil, dia bikin studio di situ gitu. Tapi dari perjalanan 20 tahun dan berpindah 4 kali itu memang apa ya, itu bagian dari respon bagaimana kemudian komunitas yang punya misi melakukan berkontribusi dalam gerakan literasi itu merespon kota juga gitu. Memang apa ya, di Bandung itu tidak seperti di Jogja karakternya. Kalau di Jogja bikin space di Bantul, orang tuh akan tetap datang. Kalau di Bandung nggak bisa, susah gitu ya. Menarik walaupun gitu ya. Fenomena yang sekarang terjadi justru ada pergeseran ruang di Bandung. Teman-teman tuh justru malah sekarang menyewa tempat di tengah ya, di wilayah yang selama ini tuh nggak pernah dipikirin itu akan ada komunitas, akan ada galeri gitu. Misalnya di Pecinan Bandung gitu ya. Kalau dulu tuh ya kita bikinnya di center lah ya, dan itu modalitas sosialnya tinggi dan modalitas kapitalnya juga tinggi gitu. Itu kayaknya salah satu yang membuat itu yang membuat kerentanan komunitas gitu. Dan dari perjalanan 20 tahun itu juga aku melihat ada perubahan karakteristik komunitas yang sangat signifikan ya. Dari 2001 belum ada sosial media, belum se-booming sekarang, Facebook belum ada, Instagram belum ada. Bahkan cellphone aja masih yang sangat jadul ya, belum smartphone hitam putih ya. Terus yang masih pakai provider yang miss call 2 detik, 3 detik gitu ya. Biar nggak bayar mahal gitu. Nomor aja masih mahal banget gitu. Dan waktu itu internet sebenarnya udah mulai ada dan Tobucil termasuk yang memanfaatkan perkembangan teknologi itu juga. Bagaimana aku tuh pernah dikeluarin dari beberapa grup, e-groups, karena terlalu sering posting kegiatan di Tobucil. Sampai orang tuh, ini tuh nggak ada hubungannya, ini bukan grup tentang kegiatan, cuma kan aku lihat anggotanya banyak ya gitu ya, biar mereka tahu. Tapi itu salah satu cara untuk
mendistribusikan dan memperkenalkan apa yang dilakukan di Tobucil. dan Aku ingat banget Kompas tuh pernah menulis Tobucil dalam perspektif cultural studies. Jadi apa yang dilakukan lewat kegiatan-kegiatan Tobucil kayak klub membaca gitu ya, klub rajut, itu tuh sebagai aktivitas budaya, aktivitas kebudayaan dan representasi ya dari komunitas gitu. Yeah. Dari tempat pertama kami punya tagline mendukung gerakan literasi lokal. Kemudian di tempat kedua literasi dalam keseharian. Di tempat ketiga lebih spesifik lagi craftivisme dan literasi dalam keseharian. Itu sampai akhirnya masih berpegang di situ. Pakai itu. Betul. Jadi di ketiga dan keempat ini emang pada akhirnya Tobucil memfokuskan diri untuk masuk ke gerakan literasi itu lewat craftivisme. Karena waktu itu tahun 2008 aku dapat beasiswa dari Asian Cultural Council untuk observasi pengembangan komunitas dan audiens di museum itu di New York City waktu itu. Dan aku sempat melakukan observasi juga di San Francisco dan Seattle. Terus waktu itu benar-benar lagi hit banget komunitas-komunitas handmade. Dan Etsy.com, salah satu handmade marketplace terbesar di dunia itu juga lagi booming ya? Lagi naik banget. Dan aku sempat jadi sukarelawan di sana juga untuk melihat bagaimana sih sebenarnya craft itu bisa jadi strategi resiliensi sebenarnya. Kalau dibaca sekarang ya dengan istilah itu. Dulu sih aku baca gimana caranya supaya bisa mandiri aja gitu, bisa karena bertahan. Belajar antropologi gitu. bagaimana strategi resiliensi. Jadi sekarang bahasanya udah berubah ya. Oke. Tapi terus aku melihat, wah ini sesuatu yang sebenarnya kalau kita ngomongin craftivisme, akarnya tuh di kita tuh jauh banget. Karena kehidupan kita di Nusantara ini, setiap suku bangsa, tidak bisa memisahkan hidupnya dari craft, dari kerja tangan. Semua kebutuhan sehari-hari, semua kebutuhan ritual, semua kebutuhan apapun gitu ya. Semua tuh pakai kerja tangan gitu. Nah, aku sempat berpikir bagaimana kemudian semangat itu tuh dimaknai lagi ya gitu. Ditransformasikan lagi dari tradisional craft menjadi modern craft gitu. Makanya di Tobucil waktu itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kerja-kerja tangan, dari letterpress, merajut gitu ya. Workshop-workshopnya kan banyak banget ya. Dan ternyata juga kegiatan tangan itu juga awal dari kesadaran tentang literasi itu ya. Bahwa apa yang terbaik itu masih dibuat oleh tangan kita sendiri gitu. Ada keterlibatan ketika kita punya ide, kemudian kita coba buat, itu tuh ada proses internalisasi dari sesuatu gagasan yang abstrak, kemudian dieksekusi menjadi sesuatu yang real gitu ya. Dan itu kan nggak sekali jadi juga, ada proses gagal, ada proses eksplorasi, ada proses inovasi juga di situ gitu. Jadi memang kegiatan hobi itu kalau buat aku pribadi itu nggak pernah bisa diremehkan ya. Mungkin juga karena dari kecil aku memang lahir dan besar di keluarga yang semua punya hobi gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi. Dan menurut aku ketika akhirnya Tobucil memutuskan selesai di tahun 2021 dan itu di tengah-tengah pandemi ya. Pertama karena aku juga melihat ada pergeseran setelah sosial media begitu masif dan booming, komunitas juga berubah. Komunitas lebih senang berinteraksi secara online gitu daripada tatap muka gitu, atau kalaupun tatap muka itu lebih senang hal-hal yang tidak terlalu serius, dalam arti membicarakan hal-hal yang mendalam tuh pada saat itu masih mungkin ada keengganan ya. Kalaupun tidak tuh harus masuk lewat pintu yang lebih santai, lebih informal gitu.
Kemudian juga sebenarnya yang paling kerentanan yang paling besar tuh adalah juga ini sih, kenaikan harga ruang itu. Oh, di Bandung ya? Di Bandung ya. Oh, dan itu emang lokasi yang sangat Betul, karena aku memilih strategis ya. tetap berada di pusat lokasi ya. pusat gitu ya. Harganya itu menjadi semakin tidak terjangkau. Itu kerentanan paling Itu memukul kerentanan itu. yang paling memukul, dan juga karena sejak awal aku memutuskan untuk tidak menerima sponsor dari siapapun. Jadi ingin sebenarnya mungkin itu ada keras kepalaan aku juga ya di satu sisi ya. Kayak aku ingin membuktikan bahwa Bisa sejauh nih, mana gitu. sih gitu kemandirian itu bisa diperjuangkan gitu. Tapi ya setelah sadar bahwa ini udah nggak mungkin lagi, ya udah berhenti aja. Dan ternyata keputusan untuk berhenti juga itu sesuatu yang menurut aku bagian dari transformasi ya. Bagaimana setiap komunitas itu juga harus tahu titik berhentinya di mana. Ya, ya. Itu juga kesadaran baru yang aku Muncul, dapat setelah berhenti nangis-nangis, galau-galau gitu ya di Jogja gitu, menghadapi pandemi jauh dari keluarga gitu ya. Dan sendiri pula kan dalam Ada situasi teman-teman terpisah dekat. dengan yang lain gitu. Terus akhirnya aku menyadari bahwa ya berhenti itu juga sebuah keputusan yang tidak kalah pentingnya gitu. Daripada sebuah memulai atau mempertahankan. Betul, daripada mempertahankan tapi udah nggak tahu lagi untuk apa bertahan. Maaf ya kalau ada yang merasa tersentil gitu. Dan di dalam komunitas itu menurut aku tuh ada siklus itu. Ya. Jadi kalau aku bilang keputusan berhenti dari Tobucul itu adalah untuk bertransformasi. Transformasi ya, atau Betul. cara untuk masuk ke hal yang lain. Betul. Dan itu pun terjadi sekarang ya, bahwa setelah 2 tahun pertama di Jogja, aku selain beradaptasi dengan kota ini gitu ya, juga apa ya, aku harus berdamai dengan melepaskan ya, melepaskan Tobucil. Terus kemudian proses transformasi itu mulai terjadi. Oke. Di Jogja aku kemudian bikin kolektif masak bareng sama sahabat aku Tiko Sukarso, Klub Masak Sirja. Waktu itu sebenarnya juga merespon pandemi, karena dia tukang masak. Oke. Terus aku tuh sebenarnya juga senang makan enak tapi nggak suka masuk ke dapur. Jadi akhirnya aja. cocok lah ya, aku bagian menikmati, dia Itu bagian yang masak. ada chefnya lah. Tapi kemudian juga proses itu dibagi kepada teman-teman yang lain sebagai pembelajaran. Ya. Karena mungkin juga apa ya, menjadi community organizer itu udah melekat di dalam diri aku sejak kecil. In my gitu. blood gitu ya. Udah ada dalam DNA aku ya, karena menurut aku itu diturunkan dari ibuku sih. Ibuku itu seorang community organizer di level kampung dan ibu-ibu Persit gitu ya. Jadi menurut aku belajar banget dari ibuku dan itu aku sadari gitu. Jadi akhirnya itu tuh nggak bisa aku tinggalkan. Cuma komunitas yang seperti apa yang kemudian Diperjuangkan lagi. akan dibangun lagi dan dengan cara yang seperti apa untuk berstrategi dengan kerentanan-kerentanan yang sebelumnya sudah dihadapi. Jadi aku akhirnya nggak mau mengelola ruang lagi. Pertama itu adalah keputusan untuk menghindari kerentanan itu. Tapi bagaimana caranya bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang punya ruang. Nah itu juga penting ya untuk melihat, oh ini ada teman yang punya ruang tapi kurang diaktifasi, mungkin kita bisa kolaborasi gitu. Nah termasuk kemudian membangun si kolektif belajar konservasi ini. Nah ini nyambung dengan hal kedua dari yang aku lakukan, ada sebagai tukang jilid. Tukang jilid ya. Aku lebih senang bookbinder. Aku lebih senang menyebut diriku tukang jilid ya, karena tukang itu orang sering meremehkan. Ya. Padahal untuk bisa mencapai level tukang itu bukan hal yang mudah. Persis. Dibutuhkan jam terbang, dibutuhkan latihan, dibutuhkan ketekunan segala macam gitu. Dan aku selalu bilang ya, jam terbang itu tidak pernah berdusta untuk membangun kepakaran seseorang. Betul. Dibutuhkan ribuan buku untuk bisa aku jilid sampai aku bisa bilang bahwa diriku adalah tukang jilid. Gitu. Nah,
menjilid buku ini juga sebenarnya hal yang apa ya, cabang kehidupan aku yang kemudian bertemu lagi di banyak titik lah ya dengan kegiatan yang lain. Jadi aku pertama kali belajar bookbinding itu pas aku di Amerika. Awalnya karena aku jadi volunteer di Etsy, kemudian ada kelas bookbinding, terus aku itu ikut. yang 2008. Ya. Dan aku merasa bahwa wah, kayak ketemu jodoh ya. Ini nih keahlian yang selama ini aku cari. Karena di Bandung waktu itu ya aku nggak pernah menemukan siapa yang bisa mengajari aku gimana caranya bikin buku. Dan aku tuh senang menulis buku harian, tapi kertasnya tuh nggak ada garisnya. Aku senang menulis di atas kertas kosong. Dan itu susah banget ya, pada masa itu tuh nggak kayak sekarang lah, stationery itu nggak se-booming sekarang, susah banget, jadi aku harus bikin sendiri. Kalau misalnya aku males, aku bawa ke tukang fotokopi, aku jilid gitu. Nah ketika aku menemukan kelas itu, aku kayak, wah ini nih akhirnya aku bisa bikin buku sendiri nih gitu ya. Terus aku ikut, setelah pulang ke Indonesia, aku akhirnya belajar sendiri lewat online. Dan pokoknya waktu itu kakakku masih kerja di luar negeri, jadi dia setiap kali pulang ke Indonesia tuh, tolong bawain buku ini. Itu udah di request gitu? Iya, pokoknya aku minta dibawain buku-buku tentang bagaimana teknik-teknik bookbinding. Terus aku belajar sendiri, sampai akhirnya aku ketemu dengan komunitas online. Yang isinya tuh dari mulai bookbinder profesional sampai akademisi. Jadi kalau di luar negeri, itu juga ada beberapa kampus yang memang menjadikan bookbinding itu sebagai kajian akademik ya. Karena itu hubungannya dengan konservasi sebetulnya. Bagaimana konservasi manuskrip, kayak gitu. Karena kan kita untuk bisa memperbaiki harus bisa cara bikinnya kan. Nah akhirnya aku ketemu dengan orang-orang inilah. Salah satu dari mereka tuh sempat bilang sama aku, dia tuh khusus kirim message ke aku, terus dibilang, aku tuh memperhatikan apa yang kamu bikin itu sebenarnya sangat eksperimental dan menarik, dia bilang gitu. Tapi akan lebih baik, dia bilang gitu, kalau kamu belajar teknik tradisionalnya. Jadi kamu punya pondasi untuk eksperimen. Wah, aku langsung kepikiran ya, wah menarik banget ya. Nah, kebetulan tahun 2017 aku dapat undangan dari salah satu profesor di Kanada, di antropologi Universitas Toronto di Kanada. Waktu itu acaranya cuma 5 hari ya, terus aku mikir, masa aku cuma 5 hari ya gitu, di jauh-jauh gitu. Mana waktu itu ke cancel badai di Hong Kong segala macam lah, ribet banget perjalanannya. Terus akhirnya aku mikir, kayaknya musim panas berikutnya aku akan kembali ke Kanada gitu. Karena aku masih punya visa 5 tahun waktu itu. Terus aku menghubungi asisten profesornya yang kemudian menjadi teman baik, antropolog juga. Ya udah kamu datang ke sini aja gitu musim panas berikutnya. Terus akhirnya aku cari-cari, kok ada ini ya di Kanada tuh ada gilda, ada guild ketukangan untuk bookbinder dan book artist. Yang bikin kurikulum kelas-kelas penting fundamental untuk menjadi seorang bookbinder. Akhirnya aku mendaftar lah, dan dari 2018 sampai ya 2018 2019 setiap musim panas tuh aku nabung dan pergi ke Kanada ya. Gimana caranya aku bisa belajar itu? Wah gila, ini sesuatu itu yang diusahakan dengan hobi yang sangat mahal menurut aku ya. Kanada tiap musim panas lagi. Nggak ada sponsor pula ya. Disponsori oleh klien-klien aku sih sebenarnya. Terus ya akhirnya aku belajar. Guruku itu seorang ahli konservasi. Nah, di situ kemudian aku mulai terbuka bahwa menjilid itu bukan sekedar menyatukan lembaran kertas jadi buku. Tapi menjilid itu tuh ada representasi kebudayaan di situ gitu. Cara berpikir suatu kebudayaan tuh ada di situ. Terrepresentasi di penjilidan tekniknya itu. Ya. Tekniknya. Dan dia menjelaskan, iya kalau orang Inggris nih ngerjain bagian ini lengkungan ini. Yang mana nih? Yang ini. Nah ini yang aku pelajari di sana, jadi ini klasik European binding. Ini sering kalau buku-buku dictionary lama, atau betul, ini kitab-kitab lama mereka lah ya, European banget. Nah
orang Inggris tuh melipat ini dengan orang Jerman melipat ini tuh Beda. caranya beda. Karena orang Jerman tuh nggak suka ada patahan. Jadi dia akan Melengkung. didorong supaya lengkungannya tuh Masuk. kurva Cembung, gitu ya. ya. Kayak arsitektur Bauhaus lah. Oh, oke. Itu Jerman. Itu Jerman. Ini Sementara Inggris. orang Inggris, nah ini Inggris nih. Orang Inggrisnya cukup pakai ada alat dalam book binding ditekan itu gitu. bond folder, cukup ditekan supaya dia kelipet. Karena orang Inggris nggak ada masalah dengan sudut itu gitu ya. Nah di situ aja aku langsung wow, bener banget ini gitu ya. Bagaimana kemudian sebuah kebudayaan itu tercermin di dalam penjilitan cara mereka bahkan. mengerjakannya gitu. Akhirnya aku menjadi belajar lebih jauh tentang tradisi Islam dalam bookbinding, kemudian tradisi Kristen itu juga beda lagi, tradisi Yahudi. Jadi 3 agama besar ini sebenarnya Punya perbedaan. punya tradisi Buku penjilitan yang berbeda. Karena cara mereka membukukan atau membuat pengetahuannya menjadi sistematis itu juga berbeda. Karena kan sebenarnya kalau menjilid ini hubungannya dengan kodekologi ya, bagaimana membuat sistematisasi pengetahuan gitu. Dan Islam itu punya pengaruh yang sangat besar di Indonesia gitu. Ketika aku pindah ke Jogja, aku tuh jadi bersentuhan dengan manuskrip-manuskrip Kuno. Jawa dan manuskrip-manuskrip Islam yang ada di sini, terutama koleksinya Sono Budoyo, koleksinya Keraton gitu. Terus aku memperhatikan kok ada struktur yang mirip ya dengan Islamic binding gitu. Nah, pas aku ngelihat ke Qatar, Benar. Qatar tuh punya koleksi Lebih manuskrip banyak yang lagi. luar biasa ya, karena dia tuh ingin menjadi kayak center dari pengetahuan dunia Islam modern. Gila, Ya dia duitnya banyak ya. Jadi dia punya bolehlah berimajinasi besar kalau duitnya dia banyak. punya beberapa lembar manuskripnya Ibnu Sina. Wah, itu filsuf yang sangat Iya, itu kan sangat penting ya. Atau mempengaruhi dunia Islam dan Barat bahkan itu. betul, itu Averroes itu kan. Ibnu itu Sina. benar-benar, dan itu tuh kayak udah di apa ya? Mungkin diketeng kali ya sama kolektornya ya. Jadi beberapa Jadi kayak Qatar nih dapat 4. sekian, mungkin museum lain dapat, dan aku melihat spektrum bagaimana si pengetahuan itu dijilid di Qatar National Library dan Museum Islamic Art di Qatar itu. Wow, ini sih sebuah spektrum yang sangat lebar ya. Bagaimana itu kemudian sampai ke Indonesia gitu. Nah, itu yang kemudian aku pelajari juga gitu. Ya itu sebelum aku masuk antropologi ya, aku belajar sendiri, membaca banyak buku dan memperhatikan juga ada pola-pola yang mirip ini. ya. Nah, setelah aku masuk antropologi, kemudian aku langsung Membaca dapat yang- kerangkanya ya. Oke. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Si pergeseran-pergeseran transformasi ketukangan itu bisa berbeda banget gitu. Bisa jadi ya karena agama Islam masuk ke Nusantara itu tidak menjadi sebuah peradaban tersendiri yang established, tapi dia kan kalau di sini kita berakulturasi Ya, dengan menyatu dengan apa yang kebudayaan yang lokal. sudah ada. Sehingga justru yang menarik bukan sampulnya gitu ya atau bentuknya, tapi bagaimana iluminasi atau frame-frame di dalam manuskrip itu mencerminkan akulturasi itu. Kalau kita perhatikan misalnya manuskrip dari Aceh sampai ke Sulawesi, itu tuh sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal gitu. Ya, ya. Warna-warnanya, kemudian ragam hiasnya segala macam ya. Misalnya manuskrip yang di Cirebon itu biru, merah, emas, dan motif-motif oriental gitu, Oriental, seperti yang kita temui di kelenteng-kelenteng kayak gitu. Jadi memang itu sesuatu yang menurut aku menemukan transformasi yang tidak aku duga sebelumnya dari Tobucil. Karena di sini ini ya. Karena dari aku mengelola ruang-ruang untuk berkegiatan, untuk komunitas membangun gerakan literasi, kemudian ketika ke Jogja justru aku melihat literasi secara lebih mikro ya. Dan itu juga penting gitu. Ya, ya. Kemudian karena aku
berhubungan dengan banyak komunitas yang melakukan kegiatan konservasi manuskrip. Salah satunya yang kerja bareng sama aku tuh selain Museumnya Hlasem itu ada komunitas Jangkah. Jadi aku lagi membantu mereka untuk merawat koleksi KRT Wiroguno Center. Jadi KRT Wiroguno itu Patih Anomnya Sultan ke-8 dan dia adalah seorang komposer. Jadi dia menulis komposisi gending yang beberapa masih dimainkan di keraton. Yang musik keraton itu salah satunya. Kalau itu kan lebih ke orkestra ya. Kalau ini tuh gending Jawa. Gending Jawanya. Gending Jawa, dan dia juga seorang koreografer. Jadi dia menciptakan beberapa koreografi tarian dan dia mencatat itu. Jadi KRT Wiroguno punya perpustakaan dan waktu gempa Jogja, keluarganya tuh asalnya tidak pernah membuka ruang perpustakaannya. Sampai kemudian gempa Jogja ambruk atapnya, keluarga terpaksa harus membuka dan dia melihat wah banyak sekali dokumen dan manuskrip. Akhirnya kerjasama dengan mereka, kemudian bertemu teman-teman Jangkah terus ketemu aku, akhirnya kami berkolaborasi untuk mulai melakukan kerja perawatan manuskrip koleksi itu. Nah ini juga perjalanan ya, oh tiba-tiba ada di sini ya gitu. Walaupun sebelumnya itu yang pertama kali aku berhubungan dengan manuskrip itu adalah manuskrip dari keluarga pendiri pesantren Langitan. Jadi ada seorang teman mendengarkan wawancara aku dengan teman yang lain, kemudian dia tiba-tiba menghubungi aku, bilang bahwa aku punya manuskrip dari keluarga ini dari pesantren Langitan, sampulnya udah nggak ada, bisa nggak diperbaiki? Itu aku langsung dredeg ya, karena kayak wow, akhirnya ya aku ketemu langsung ya sama pasien utama nih ya. Ya oke gitu, tapi kamu nggak buru-buru kan gitu. Aku tuh sampai nyari kursus online Islamic Binding karena aku nggak mau salah ya, aku nggak mau sembarangan. Aku harus tahu dulu prinsip dasar dari Islamic Binding itu seperti apa supaya aku bisa ngebenerin si manuskrip ini gitu, dengan setidaknya caranya tuh nggak asal-asalan. Ya dia menunggu lumayan lama ya. Karena proses belajar untuk mengetahui. Dan untungnya dia sangat paham itu. Jadi ketika nah yang menarik tuh ketika manuskripnya selesai diperbaiki, dia posting di grup keluarga. Nah saudara-saudara dia dari pesantren itu kemudian jadi mikir, oh iya ya, masih banyak yang lain, yuk kita mulai kumpulkan gitu. Nah itu juga hal yang menurut aku nggak pernah menyangka akan direspon seperti itu, dan menurut aku ya itu keberhasilannya lah ya. Nah balik lagi ke soal kerja perawatan arsip, komunitas gitu ya. Jadi apa yang aku kerjakan di Tobucil, kemudian keahlianku sebagai tukang jilid gitu, itu tuh kayak ketemu di misi ya, misi yang aku kayak menemukan misi baru bahwa ini bisa diteruskan dengan misi ini loh gitu. Nah kemudian ketemu antropologi, aku kayak nah ini kerangkanya loh gitu, untuk bisa melihat landasan berpikirnya gitu. Jadi aku lagi seneng banget aja sih karena semua akhirnya tuh kayak nyambung, connecting the dots ya. Dan kemudian perjalanan selanjutnya gimana caranya semua yang sudah tersambung ini bisa bertransformasi dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kerja perawatan pengetahuan yang ada di Indonesia gitu. Kalau orang suka nanya, oh berarti kamu bisa baca manuskrip? Enggak, aku tuh nggak bisa baca. Aku bukan filolog, tapi aku tukang jilid. Aku bilang gitu, itu dua hal yang berbeda gitu. Dan itu keacakapannya juga beda juga kan. Banget. Tadi kan Taren melihat komunitas, lalu Tobucil, literasi itu sebagai sebuah siklus juga. Dan kalau kita lihat mungkin 3 tahun atau 4 tahun terakhir, saya melihatnya pas Tobucil tutup, malah siklus berikutnya tumbuh tuh. Dan itu berkembang. Nah, melihat fenomena yang baru ini, dan itu kan kayak yang dulu diperjuangkan oleh Tobucil dan klub itu ya. Ada ruang, ada buku, ada orang saling berdiskusi, mendapatkan pengetahuan. Nah, itu siklus apa yang kalau Taren lihat itu? Aku sih seneng banget ya. Terus terang aku sangat senang bahwa itu kemudian
seperti pohon dia jadi lingkaran baru Berikutnya. ya, lingkaran berikutnya gitu, yang saling melengkapi gitu. Dan juga bahwa kemudian semangat itu tidak mati. Ya. Itu yang paling aku Menyenangkan syukuri ya dan menyenangkan gitu. Beberapa juga yang buka ruang tuh bilang, ya aku dulu waktu zaman kuliah Terinspirasi. sering nongkrong di Oh, Tobucil, benar. terus aku bikin toko buku karena aku terkesan sama itu. Iya, Itu juga satu Mengembirakan lah ya. hal yang menggembirakan juga. Tapi di luar itu sebenarnya aku senang bahwa kesadaran itu tuh terus dirawat Persis. dan direspon dengan modal sosialnya gitu, Kerentanan dengan yang dulu itu dilihat sebagai Betul. cara kita untuk memulai sesuatu yang baru lagi kan? ya beberapa malah udah belajar dari kerentanan generasi Tobucil ya, kayak misalnya mereka lebih membuat perencanaan bisnisnya dengan lebih baik gitu, kemudian Nggak keras kepala di kota. bener nggak keras kepala di kota, justru malah mereka Makin membuka menjauh ya, akses minggir ya. wilayah-wilayah yang selama ini tuh Tertutup, ya. tertutup dan tidak nggak kepikiran gitu bahwa itu sebenarnya bisa juga gitu. Nah, ada keluasan itu di generasi sekarang Ya, gitu ya. ya. Mungkin juga ya, aku membandingkan sosial media itu juga di satu sisi setelah sekian lama dia berkembang, dia juga punya kontribusi untuk membuka persebaran titik-titik itu gitu. Ya, ya. Dengan orang posting, orang tuh nggak ngelihat itu jauhnya segimana, Tapi yang begitu penting tempatnya tersuka, lucu gitu ya. berangkat. Nggak apa-apa, berangkat dari hal-hal yang sesederhana itu juga nggak masalah gitu kalau buat aku Pintu ya. masuk mah apa aja Pintu boleh masuk lah. bisa lewat mana aja gitu. Dan itu juga membantu teman-teman kemudian mungkin berstrategi dengan potensi kerentanan yang besar itu. Ya, ya. Dalam hal misalnya sewa ruang yang makin mahal itu ya. Kayak dicari Apalagi tempat yang jauh. betul, apalagi di kota-kota kayak Bandung, Jakarta gitu. Jogja, kalau Jogja masih dari dulu sebenarnya dinamikanya karena mereka tidak tidak terbelenggu oleh harus di pusat Satu tempat, gitu ya. ya. Dia lebih Menyebar, tersebar, bisa ya. di mana-mana gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kan kalau aku ngobrol dengan teman-teman dari generasi sekarang juga ternyata juga masih ada lah kerentanan yang sama yang aku alami dulu gitu. Kayak misalnya ruang-ruang ini tuh seringkali harus berjuang sendirian untuk bisa menjadi kondusif gitu. Dalam arti misalnya dengan iklim kebebasan berekspresi yang secara politik itu bisa berganti-ganti gitu ya. Itu juga berdampak terhadap potensi Kerentanan. keamanan, kenyamanan, ruang-ruang yang disediakan gitu. Sebebas apa kita bisa mendiskusikan sesuatu gitu. Itu juga sangat berpengaruh gitu. Dan aku justru melihat teman-teman sekarang tuh udah jauh lebih lebih advance sih menurut aku. Kalau generasi aku tuh benar-benar kayak belajar dalam kegelapan ya. Ya. Jatuh berkali-kali gitu ya. Bangunnya belum tentu. Bangunnya belum tentu gitu ya. Babak belurnya iya gitu. Tapi kalau yang sekarang itu mereka mungkin juga diam-diam tuh mempelajari itu ya. Jadi menurut aku mereka lebih bisa menavigasi jangan lewat sini gitu ya. Supaya nggak masuk ke gelapan. Ini rawan nih banyak jebakannya, mendingan lewat sini aja gitu. Jalan-jalan melipirnya tuh mereka lebih fasih gitu. Dan aku senang banget gitu ya. Nah ini kan balik lagi ke tadi ya, kalau pola-pola gerakan di setiap generasi ini bisa dibaca atau bisa dicatat dan bisa disambungkan satu sama lain, kita tuh bisa melihat sebenarnya jargon-jargon bahwa minat baca orang Indonesia tuh rendah gitu ya. Bisa jadi itu bisa dipatahkan loh. Betul. Ya masalahnya kan kita nggak punya argumentasi yang cukup kuat itu kan untuk hanya mematahkan prasangka. itu. Ya. Iya kan? Itu hanya prasangka berdasarkan omset penjualan misalnya. Tapi kan itu bukan faktor satu-satunya gitu yang bisa menunjukkan bahwa minat itu rendah gitu. Bisa jadi justru
cara membaca generasi sekarang itu berbeda dengan generasi aku gitu. Karena sosial media udah juga menjadi sumber informasi yang penting gitu. Orang termasuk yang cukup men-challenge bahwa literasi kita rendah ya. Dari beberapa mungkin juga Taroen punya data tersendiri atau punya experience yang berbeda. Satu, toko buku dan penjualan buku itu naik loh. Iya kan? Ya, itu satu. Itu mengembirakannya. Yang kedua, bahwa kita mungkin tidak literate dalam arti membaca dan menulis, mungkin iya. Tapi transfer knowledge, literasi itu nggak harus selalu lewat tulisan dan kan dituturkan dan itu khas banget di budaya kita. Di Jawa itu ngobrol, Mas. Proses transfer pengetahuannya tuh ngobrol. Ya kayak gini ngobrol, gosip. Nggak tercatat gitu ya. Tercatat. Dan nggak Ngapain dicatat dulu, bro? Bisa jadi mungkin jawaban kenapa tingkat literasi kita rendah, mungkin karena tidak ada budaya baca, budaya menyampaikan pesannya atau literasinya lewat ngobrol. Itu harus dilihat menurut aku ya, bahwa literasi itu, Tau Bucil tuh dari awal tuh selalu percaya bahwa semangat literasinya Tau Bucil itu adalah ikro ya. Ikro, baca. Bacalah atas nama yang maha kuasa yang menciptakan alam semesta ini gitu. Jadi bukan cuma membaca yang tertulis, tapi juga yang tidak tertulis gitu. Ya relasi bukan cuma antar manusia, tapi juga dengan antar semesta keseluruhan lah ya. Secara keseluruhan. Jadi yang disebut literasi yang holistik mungkin ya. Bahkan membaca diri kita sendiri pun lewat hobi, apa yang kita mampu, apa yang sebenarnya kita punya potensi apa gitu. Nah, di kita di Nusantara ini kan kita itu punya DNA yang sangat kompleks ya menurut aku ya, dalam kecerdasan. Kecerdasan orang Nusantara itu menurut aku luar biasa sih. Kalau misalnya kita hanya melihat lewat kerangka berpikir kecerdasan yang lain. Kecerdasan Barat misalnya yang sangat kolonialis gitu ya. Ya kita hanya akan menjadi peringkat bawah gitu. Karena kita sebenarnya punya standar sendiri, punya dan cara. Ukurannya nggak sesuai dengan yang mereka buat kan. Ukuran kita itu berbeda dengan mereka gitu. Bahwa di tengah-tengah data yang mengatakan jumlah masyarakat miskin di Indonesia itu hampir 200 juta gitu. Tapi kok bisa kemudian muncul data yang lain bahwa masyarakat yang paling bahagia itu adalah orang Indonesia gitu. Itu gimana cara mensinkronkan kutub yang ini dengan kutub yang ini, bagaimana cara membacanya gitu. Dan kalau menurut aku, karena kita tuh punya kecerdasan yang berbeda aja, nggak linear. Orang Nusantara tuh nggak pernah linear sih. Bagaimana kita bisa punya kecerdasan linear kalau kita hidup di tengah-tengah cincin api gitu, dengan potensi kebencanaan yang bisa datang setiap hari. Ketidakpastiannya banyak banget. Ketidakpastiannya banyak gitu. Bagaimana kita bisa mentertawakan semua penderitaan kita sendiri gitu ya, untuk strategi resiliensi. Menenangkan, membuat kita bisa bertahan. Benar. Gitu ya. Cara kita bertahan, ya kita bisa marah-marah tapi dengan cara ya bikin meme gitu ya. Atau julid di komentar gitu ya. Atau bikin komen-komen yang kita malah ngetawain orang yang komen daripada masalahnya gitu. Karena masalahnya udah beyond daripada udah nggak perlu ditertawakan lagi ya, udah abis gitu. Itu kan tingkat kecerdasan yang lain. Iya betul. Kemampuan kita sense of humor itu kan ekspresi kecerdasan ya menurut aku ya. Dan orang Indonesia itu punya kecerdasan itu banget. Dan aku setuju banget tadi pas Mas Inu bilang bahwa kita itu punya DNA tradisi lisan. Jadi bagaimana budaya bertutur itu menjadi salah satu cara untuk transfer pengetahuan. Itu bukan cuma sesuatu yang tertulis gitu. Ya sejarah kita sekarang masih didominasi oleh sumber-sumber tertulis ya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa melihat babat gitu ya, macapat gitu, atau syair-syair sebagai sumber sejarah gitu. Nah itu yang menurut aku hal yang kemudian menjadi signifikan ketika komunitas melakukan kerja pengarsipan. Karena yang diarsipkan itu bukan sesuatu yang tertulis saja. Kalau aku lebih sering mengajak teman-teman untuk recollecting memory.
misalnya soal palet rasa, aku dengan klub masak itu sering bikin workshop mengingat rasa yang pernah ada. Kesadaran bahwa palet kita itu diturunkan dari perempuan, garis perempuan yang ada di keluarga kita gitu ya. Bagaimana kita menyadari itu gitu. Lewat itu tadi ya, pendekatan multisensori etnografi itu sebenarnya sudah dilakukan sebelum aku masuk antropologi ya. Dengan yuk icip-icip gitu. Terus apa yang kamu ingat dengan rasa gula kelapa gitu. Itu antropologi banget. Iya, dan banyak teman-teman yang itu tuh kalau aku bikin sama temanku si Tiko itu bikin workshop itu, banyak yang langsung emotional breakdown juga. Karena kayak ingatan tentang palet itu ternyata sangat dalam ya. Dan kekayaan palet kita kan luar biasa ya. Aku aja sampai sekarang nih, sampai detik ini, comfort food aku itu adalah makanan-makanan dari Bandung ya. Meskipun udah di Jogja 5 tahun ini. Aku selalu minta dikirimin sesuatu dari Bandung karena kayak tadi bagelan tadi. Cireng, bakso tahu, misalnya bumbu kacang gitu ya. Itu tuh hal-hal yang karena itu sudah melekat kuat, atau cita rasa masakan ibuku yang ketika aku pindah ke Jogja kemudian aku bertemu dengan kepingan-kepingan itu karena ibuku dari Jogja. Ya? Otomatis kan ya walaupun dia pindah ke Bandung dan tidak semanis orang Jogja di sini, tapi ada kesamaan yang kemudian bisa aku panggil gitu. Nah hal-hal seperti itu kan sebenarnya itu juga pengetahuan, pengetahuan yang tidak kita sadari ya. Belum lagi kemarin aku bikin workshop untuk tugas kuliah itu mengingat pepohonan di Jogja yang pernah ada. Siapa peserta workshop? Pesertanya itu aku tidak menyangka karena dari teman-teman yang umurnya baru 20-an sampai yang udah 50-an lebih. Semua tuh berusaha memanggil ingatan bagaimana hubungan dia dengan pohon. Dan itu menarik banget ya. Ada yang dia jadi trauma sama jambu batu karena di rumahnya tuh terlalu banyak pohon jambu. Jadi setiap acara keluarga tuh selalu ada hidangan jambu. Sampai dia tuh udah kayak, aku tuh udah enek banget Mbak sama buah jambu ini gitu ya. Tapi juga ada yang, aku dari kecil selalu melihat hantu di pohon jambu. Di pohon jambu manapun. Gitu ya. Itu tuh dari satu jenis pohon aja tuh bisa mengkolektif memori bisa macam-macam gitu. Dan yang aku perhatikan ternyata juga semua generasi itu ada kerinduan untuk terhubung dengan sesuatu yang di luar diri mereka ya. Dengan non-human ini gitu. Dengan pohon, koneksi mereka dengan pohon. Bahkan ada dia baru mahasiswa semester awal, dia tuh punya hobi melukin pohon. Melukin pohon? Karena dia bilang, nggak tahu kenapa aku kalau meluk pohon aku merasa tenang. Jadi kalau aku lagi galau atau apa, aku cari pohon, terus aku pelukin aja kata dia gitu. Ya hal-hal yang kayak gitu ya, itu juga pengetahuan menurut aku. Dan itu bagian dari literasi juga. Kalau kita hanya melihat literasi sebagai sesuatu yang tertulis, ya cara pandang kita berarti masih terbelenggu oleh perspektif yang sangat kolonial ya. Kalau kita mau mendekonstruksi itu atau mau melakukan dekolonialisasi literasi, ya mulailah kita melihat kembali kebiasaan-kebiasaan leluhur kita untuk terhubung dengan sumber-sumber pengetahuan gitu. Dan itu prosesnya panjang karena selama ini kan pengarsipannya juga agak lemah ya. Sehingga kalau kita mau berargumentasi terhadap pandangan yang sebelumnya, kan kita ditantang, mana argumentasinya? Kan nggak bisa kira-kira, bisa ini dan sebagainya. Fenomena yang menarik sebenarnya yang aku amati justru terjadi di kota-kota kecil. Dari beberapa kota yang pernah aku datangin untuk bikin workshop, kesadaran tentang pengetahuan lokal itu justru lebih kuat. Pas aku bikin workshop di tempat teman kita di Cirebon, tempatnya Kibo. Teman-teman di Cirebon, padahal yang datang itu umurnya masih belasan, masih SMP, ada yang SMA, ada kuliah juga. Mereka tuh bisa mengingat bahwa nasi jamblang yang enak itu di jalan ini, gitu. Mie koclok yang enak tuh daerah situ, gitu ya.
Pokoknya hal-hal yang sangat Cirebon, yang hanya ditemukan di Cirebon, mereka bisa mengingatnya dengan baik gitu. Dan menurut aku kesadaran itu, kepercayaan diri itu untuk bilang bahwa aku punya pengetahuan itu tuh penting banget. Juga kesadaran yang lebih kritis, kayak misalnya aku merasa aku tuh kayak sekarang dijauhkan dari lautan. Karena kalau aku mau pergi ke pantai sekarang, pantainya dipagerin, harus bayar tiket. Gitu. Dulu waktu kecil aku bisa main ke pantai kapan aja. Itu juga kan sebuah kesadaran kritis yang kadang kita nggak memperhatikan atau tidak menjadikan itu sebagai pintu masuk untuk membawa ke kesadaran yang lebih besar gitu. Jadi memang menurut aku stigma tentang minat baca yang rendah, literasi yang rendah, itu tuh harus kita lawan sih. Jangan-jangan itu juga strategi penaklukan ya. Iya, betul. Dan kita dianggap selalu rendah terbelakang, terlalu bodoh gitu. Ya. Tapi yang kecenderungan teman-teman di lokal, di kota-kota kecil itu aku juga melihat sih. Iya kan? Ada upaya untuk mengarsipkan lagi pengetahuan-pengetahuan lokal yang menghidupi atau membuat lingkungan mereka hidup. Betul. Dan nggak terganggu atau cukup dengan itu semua pengetahuan itu tanpa harus pengetahuan-pengetahuan baru. Bahkan sesederhana mungkin mereka kadang juga, ya bahkan kita yang di kota besar juga nggak berpikir sejauh itu ya. Tapi tanpa sadar ketika itu dihubung-hubungkan dan dilihat sebagai sebuah fenomena, itu tuh menjadi hal yang sangat penting dan menarik. Kayak misalnya sederhana ritual di videoin, terus diposting di sosmed gitu. Kita jadi tahu, oh ternyata ini masih ada ya, masih dijalankan ya di tempat itu gitu. Hal-hal seperti itulah. Ya sekarang kan beda ya, cara mencatatnya tuh beda gitu. Nggak selalu harus ditulis tekstual, gitu. Ya, dengan ya macam-macam sih. Tapi ada upaya juga mengarsipkan dan menulis ulang juga sih. Dan itu menurutku juga baik. Betul. Kemarin ngobrol sama Farid Stevi, dia kan lebih banyak juga singgungan dengan isu-isu yang sekarang aku tangani soal literasi, soal sustainability. Jadi teman-teman di Gunung Kidul itu juga sedang mengarsipkan pengetahuan-pengetahuan lokal yang mulai hilang. Padahal itu dulu menghidupi semua lingkup kehidupan masyarakat itu. Bagaimana bercocok tanam, bagaimana mengatasi situasi kekeringan, bagaimana ketika musim hujan datang, gimana merawat pohon-pohon. Nah itu sedang dilakukan oleh banyak komunitas juga. Nah, ya itu hal yang menggembirakan ya menurut aku juga. Selain kehidupan ini menjadi makin berat, tapi sebenarnya upaya-upaya untuk tetap resiliensi itu juga bermunculan gitu. Dan itu strategi resiliensi itu ya. Dan mungkin kenapa di kota-kota kecil itu menjadi jauh lebih menarik karena mereka terdampak. Dia punya dampak yang si kerentanan ini tuh berdampak sangat besar kepada mereka gitu. Bukannya di kota juga enggak, tapi mungkin kalau di kota tuh udah kebas aja kali ya. Terlalu banyak itu masalahnya gitu. Sampai kita bingung, kita harus jalanin yang mana dulu nih strateginya gitu. Sepertinya sih seperti itu ya. Jadi kepekaannya muncul karena ya mereka punya dampak yang langsung dan nggak terpapar oleh banyak persoalan yang kompleks ya di kota ya. Betul, dan misalnya kalau mereka nggak balik lagi jadi petani, ya mereka nggak bisa makan. Misalnya seperti itu ya. Tapi pertanian yang seperti apa, aku nggak mau bertani kayak orang tuaku misalnya. Meskipun sumber pengetahuannya bisa diunduh dari masa lalu, tapi dipraktikkan bisa dengan cara baru. dikombinasikan dengan pendekatan mereka sendiri, bisa diinterpretasikan gitu. Jadi menurut aku, nah transformasi pengetahuan lokal menjadi pengetahuan hari ini, itu juga perlu bernegosiasi dengan situasi-situasi di hari ini dan juga apa yang menarik di hari ini ya. Supaya juga relevan kan. Betul. Kalau enggak orang akan ngerasa tidak, ini kan dulu. Tapi kalau bisa menemukan relevansinya dengan situasi hari ini, jangan-jangan malah yang lama hidup tuh. Iya. Dengan bentuk yang baru kan, transformasi lagi kan. Karena juga aku sering terkaget-kaget sih dengan teman-teman muda ini gitu ya. Kesadaran mereka untuk menggali lagi pengetahuan kakek neneknya, bahkan buyutnya gitu ya. Kemudian menginterpretasikannya menjadi sesuatu yang dia lakukan di hari ini. Itu juga cukup menggembirakan kalau buat aku ya, karena
mereka kemudian sadar ya kita nggak perlu jauh-jauh sih nyari. Persis. Nggak perlu jauh-jauh, sebenarnya pengetahuan itu ada di Ada di depan sekitar mata kita. gitu. Cuma kita lupa aja bahwa yang ini yang di depan mata kita angguri nih gitu. Kita jauh-jauh nyari ke tempat Keluar, lain padahal gitu. sebenarnya balik lagi. Bener, harusnya. akhirnya balik lagi gitu. Ya mungkin ini semangat zaman juga sih. Ya. Dan juga bagaimana sebagian besar masyarakat dunia yang tidak mau ditaklukkan oleh kepentingan-kepentingan politik yang sangat ekstraktif ini tuh, ini cara melawannya gitu. Bukan dengan cara melawan yang berbeda sih. Menurut Iya, aku cara perlawanan yang halus dan subtil. Tapi itu kalau diperkuat dan dilakukan terus-menerus ya akan menjadi sesuatu. Ya. Gitu. Dan itu biasanya juga bertahan lama karena Dan akan bertahan organik, lama. kan? Karena kemudian yang diubah itu adalah kesadarannya, cara pandangnya ya. Kita nggak pernah menyangka bahwa kita akan menyaksikan bagaimana transformasi dunia melihat apa yang terjadi di Gaza misalnya. 10 tahun yang lalu, aku pribadi juga akan menyangka bahwa masyarakat internasional akan sebesar itu. Peduliannya. Kemudian melihat penindasan yang terjadi di Gaza dan mereka menjadi pendukung-pendukung menjadi bagian dari perlawanan yang justru sangat militan gitu. Itu sesuatu yang menurut aku ada arus balik ya, mungkin kalau mengutip judulnya Pram gitu ya, arus balik yang dari ini tuh kan kayak mungkin ini tabrakan besar sisa-sisa dari semangat kolonialisme ini gitu untuk menemukan arah yang baru gitu. Sebenarnya kehidupan kita itu mau kita bawa kemana sih gitu. Yang satu berusaha untuk terus menindas, sementara yang selama ini dianggap pasif dan nurut-nurut aja ditindas tuh udah nggak mau lagi gitu. Enggak Dan lah, itu dapat kita support yang sangat luas kan, dan sekarang punya kita kayak punya gerakan. hak untuk melawan gitu. Kita punya hak untuk membela diri juga. Oke. Dan antropologi kayaknya mampu membaca itu lebih clear ya, atau frame-nya ya. Iya, Tarlen alhamdulillah. Jadi kalau gue mau recast nih, perjalanan Tarlen dari Tobucil, lalu kemudian berhenti dan di Jogja itu, transformasi itu menyakitkan loh. Memang. Pengalamanku juga Betul. begitu. Iya, Dan kan? itu pengalaman juga kan? Betul. Sampai kemudian pelan-pelan kayak menemukan petnya, nggak langsung, tapi ya mengembirakan satu persatu. Dan kemudian sekarang kayak bisa lebih clear ya melihat dan betul. perjalanan 20 Betul. tahun di Tobucil itu kayak jadi materi yang sangat Sangat legit atau kaya. sangat apa ya, sangat real akan jadi bahan untuk dibuka. Dan menurut aku ya menyakitkan itu karena sebenarnya kita sulit melepaskan diri dari kemelekatan aja sih. Persis. Susah keluar untuk melihat pengalaman itu dari perspektif yang berbeda. Gitu. Kita kadang terjebak di dalam memori-memori itu ya. Ya, sama ini apa nostalgic. Nostalgic yang sebenarnya pada akhirnya itu ya udah selesai. Mencari relevansi itu kan apa ya? Kalau menurut aku relevansi itu ada perjalanan yang dinamis juga gitu. Ya. Bagaimana Nggak stuck gitu ya. nggak berhenti di satu titik, justru dia tuh ya terus bergerak seiring dengan pergerakan hidup kita juga gitu. Cuma ketika kita menyadari bahwa oke, fase itu udah selesai, sekarang kita masuk ke fase apa nih? Itu kalau aku sekarang merasa bahwa dengan aku balik lagi sekolah, fase hidup aku adalah ya membaca kembali semua pengalaman itu dan kemudian mentransformasikannya menjadi produksi pengetahuan gitu. Bagaimana aku bisa menuliskan itu, bagaimana aku bisa melihat itu dengan perspektif keilmuan gitu ya. Ya siapa tahu bermanfaat untuk kehidupan keponakan-keponakan aku gitu ya. Generasi berikutnya lah ya. Generasi yang berikutnya supaya tidak mengulangi kegelapan yang sama lah ya pernah Ada aku lewati navigasinya lah. gitu. Setidaknya kan udah ada yang mencatat, Bener, udah gitu. ada yang setidaknya bikin kerangkanya. Iya. Jadi kerentanan-kerentanan yang bisa dicegah di awal, udah baca dulu. Karena ya gimana pun juga sejarah selalu berulang ya. Setiap upaya penaklukan itu selalu dimulai dengan penghancuran pengetahuan.
pengetahuan bukti-bukti pengetahuan perpustakaan dihancurkan, situs-situs sejarah dihancurkan, Sejarah ditulis ulang. ingatan dihancurkan, sejarah ditulis ulang sesuai dengan kepentingan. Tapi kalau ingatan kolektif itu Dirawat. kemudian kita rawat, ya itu bisa menjadi resiliensi yang bisa menjadi cara kita melawan sih. Iya, iya. Gitu. Dan itu menyenangkan sekali, tumbuh Betul. dengan sangat banyak ya, Iya. dengan caranya sendiri-sendiri Iya. untuk kemudian mengumpulkan ingatan-ingatan Betul. itu. Sebenarnya pandemi itu cukup membuat aku berpikir bahwa sebenarnya perlawanan-perlawanan kecil yang tidak terlihat itu justru yang berbahaya ya. Seperti Karena halnya nggak virus terdeteksi, corona nggak gitu ya. terdeteksi, kan? Tahu-tahu udah demam parah gitu ya, tumbang aja gitu. Ya jadilah inilah sel-sel kecil yang bersatu padu ya, membuat jejaring. Kalaupun tidak terlihat ya tidak apa-apa. Nggak harus semuanya terlihat juga, gitu. Dan justru menurut aku teman-teman di kota-kota kecil itu punya kesadaran untuk tidak terlalu memperdulikan apakah dia akan diperhatikan Atau enggak ya. oleh Jadi jalan orang-orang aja. Jakarta misalnya atau center of attention Attention ini gitu ya. Mereka nggak peduli gitu. Tapi malah Jalanin itu yang aja. berbahaya sebenarnya. Berbahaya Iya. dalam arti mereka akan konsisten, Akan persisten. konsisten. Justru kan gini ya, makanya kenapa misalnya di semua agama ibadah itu ya nggak usah dipamer-pamerin Dipamerin, juga ya. gitu ya. Karena kalau dipamerin, kamu berarti hanya mengharap Pahalanya pujian dari atau orang atau lain. pujian bahkan ya. Gitu. Sementara hubungan kamu ya dengan Personal. kekuatan yang lebih besar gitu. Dan menurut aku juga perlawanan-perlawanan kecil itu juga kenapa aku ngomong perlawanan kesannya ini banget ya, tapi sebenarnya Anak ajiman nih, anak 98 nih. ada 98 banget ya aku gitu. Ya inilah upaya-upaya resiliensi lah ya, coba bahasanya biar lebih Biar lebih nggak 98 banget. tidak ya. menakutkan gitu. Ini bahasa antropologi nih sekarang. Upaya-upaya resiliensi. Ya, upaya-upaya resiliensi ini bisa terdistribusi dan dia tuh seperti akar yang berjejaring di bawah gitu. Kayak tanaman-tanaman di hutan ketika ada satu tumbang, tanaman yang lain akan segera mengirimkan bantuan lewat akarnya supaya yang ini jangan buru-buru mati. Nah itu kita bisa belajar dari itu sih, dari non-human antropologi, multispesies etnografi ini gitu ya. Di luas banget kajiannya. Gitu. Karena sebenarnya itu inspirasi yang udah diberikan gitu oleh Oleh kehidupan alam, ya. gitu ya. Dan itu nggak terlihat. Itu tuh Karena nggak akar terlihat. kan, di bawah. Betul. Mereka mensupport, Dia ada di bawah, tapi dia adalah mempertahankan. pondasi dari semuanya gitu. Nah, kita juga mesti membuat narasi tandingan yang mengatakan bahwa tingkat literasi kita rendah gitu ya. Kalaupun cara kita membaca berbeda sekarang, ya tunjukkan bahwa itu adalah bagian dari proses kita untuk menjadi literate gitu. Proses kita untuk menjadi untuk bisa memahami gitu. Itu yang menurut aku kenapa pentingnya kemudian berjejaring, karena dibutuhkan simpul-simpul yang bisa memantik upaya-upaya kecil ini untuk bisa terhubung dengan upaya besar. Oh, oke. Ya, itu kan penting. Ya, Terhubung itu menjadi penting. Kadang kita kalau ngerjain sesuatu sendiri kecil, kita ngerasa Sendiri. yang kita kerjakan Nggak ada tidak ada artinya. gunanya, tidak ada artinya, tidak ada dampaknya. Ya. Padahal sebenarnya ini hanya karena belum terhubung aja. Begitu terhubung, terasa lah bahwa itu ada dampak dan manfaat. Jadi atau pengaruhnya. keterhubungan itu juga penting gitu. Bagaimana si yang kecil-kecil ini saling terhubung dan membuat jejaring dan polanya sendiri. Dan tukang jilid kan sebenarnya menghubungkan. Menghubung-hubungkan. Nih. Menyatukan. Menyatukan lembaran-lembaran yang berserak itu. Iya, dan menjadi sebuah buku atau sebuah kumpulan pengetahuan kalau itu jadi satu manuskrip ya, atau Betul. satu pengetahuan yang Dan sejujurnya aku tuh nggak pernah itu benar-benar bukan by design sama sekali, tapi itu kayak ya itu udah takdir jalan hidup aku aja kali ya. Jadi Betul. yang perlu aku lakukan ya cuma mengikuti arah kemana panggilan itu takdir aja gitu. Dan takdir ya. semua kehidupan ini tuh akan mengarahkan. Oke, kalau kamu sudah menyadari bahwa tugas kamu, path kamu tuh ada di situ, ya
semua alam semesta ini akan mewujudkan membukakan ke situ. pintu-pintu itu gitu. Jadi ya tinggal dijalani aja. Peranku di sini sekarang gitu. Jadi transformasiku di sini, nangis-nangisnya udah selesai gitu ya. Sekarang tinggal ya itu Menjalani bagian ya. dari, dan menurut aku juga nggak ada yang salah dengan merasa apa ya, berduka dengan Kehilangan. melepaskan Iya, itu. iya. Nah, itu manusiawi banget. Itu sangat manusiawi. Ketika kita kehilangan Betul. dan pengalaman paling berat bahkan dalam banyak perjalanan kehidupan ya, itu melepaskan itu berat. Aduh, melepaskan emang yang paling berat sih. berat. Toh pada akhirnya juga kita nanti kalau mati juga Iya, nah melepaskan itu semuanya kayak ya. latihan seumur hidup. Akhirnya pada satu saat kita harus lepas kan. Betul. Satu hal yang aku kalau ditanya sama temanku, jadi sekarang kamu cita-citanya apa gitu? Mati dalam keadaan tidak membawa penyesalan. Wes. Aku nggak mau jadi hantu, aku bilang gitu. Soalnya aku menganggap bahwa hantu-hantu itu adalah Penasaran. orang-orang yang mati dalam keadaan unfinished business ya. Ya, makanya disebut penasaran kan. dia Penasaran, belum masih ada hal menyelesaikan. yang membuat dia penasaran ya. Aku nggak mau sih, nggak mau jadi hantu, aku kasihan kalian sih. Dia hantuin Tarlen. Nanti disuruh buka toko buku, repot. Tapi rencana untuk S3-nya memang disiapkan. Ya, aku insya Allah semoga semua lancar. Amin. Setelah selesai S2 ini aku pengen langsung lanjut ke S3 sih. Karena ini energinya kayaknya lagi gede-gede. Iya, nih, energinya harus lagi disalurkan besar ke- dan ya ini waktunya aja sih. Udah emang trajektori aku sekarang ada di sini gitu. Jadi salah satu yang membuat aku supaya nggak jadi hantu adalah yaitu tadi aku punya banyak aku tuh punya hutang. Salah satu cara untuk mengamalkan pengetahuan yang aku punya adalah dengan memproduksi pengetahuan itu lagi gitu. untuk Jadi bisa menggulirkan dikonsumsi orang. itu kan pengetahuan itu kan energi baik ya. Nggak bisa cuma aku simpan sendiri gitu. Itu perlu digulirkan gitu. Semoga bisa jadi kebaikan yang bermanfaat gitu. Oke. Tujuannya sih itu aja sih. Ya, sukses deh Supaya buat tidak menghantui. nggak mati penasaran. Benar, aja. gak mati penasaran. Males Di kan S2. kalau tiba-tiba aku nongol di jendela gitu kantin Halo, bikin kalian. tau bucil. Kemana aja kalian literasinya nggak kelar-kelar nih gitu ya. Gitu. Ya lancar nih buat S2-nya, Terima terutama kasih banyak. lalu S3-nya yang akan direncanakan. Dan aku tunggu nanti jeda-jeda kuliahnya, karena itu kerja-kerja tangan pasti akan Betul, dilakukan. Karena kan kerja-kerja tangan. sama dengan kita. Pikiran satu hal, tapi kerja tangan itu Iya. yang menyeimbangkan Betul. untuk Jadi tanganku udah kemanusiaan kita. memanggil-manggil. Mbak Citra udah nanyain tuh, Mbak Citra, ayo kapan mana, bikin mana workshop? gitu. Dan pasti orang yang pakai notes atau karyanya Mbak Tarlen juga bertanya, ini kok nggak produksi lagi? Pak Anies salah satu paling sering bawa itu Iya, dan dia senang. salah satu, terima kasih Bapak gitu. Thank you Mbak Tarlen ya. Iya, Senang makasih saya banyak. bisa datang ke tempat ini ya, meskipun dulu kita bertemu ketemu di Bandung ya, di Sekarang Jalan jadi Aceh itu. Tapi mirip sih, ya mungkin karena DNA Mbak Tarlen jadi DNA membuat ruangan berantakannya ini ya sama ya. langsung wow itu studio. Ya. Terima Terima kasih. kasih.